Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat beriman yang selalu haus akan hikmah. Pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat yang tersembunyi di balik dua gunung tinggi, tempat misterius yang dijaga oleh waktu, tapi penuh dengan rahasia besar? Disitulah langkah Zulkarnain membawa kita kali ini. Zulkarnain terus melanjutkan ekspedisinya. Ia berjalan hingga tiba di antara dua gunung yang menjulang tinggi. Di sana, ia bertemu dengan satu kaum yang hidup dalam ketakutan. Mereka bukan takut pada peperangan biasa, bukan pula takut pada bencana alam, tapi mereka takut pada Ya'juj dan Ma'juj, dua golongan yang sangat merusak. Kaum itu berkata kepada Zulkarnain, seperti tercantum dalam surah Al-Kahfi ayat 94. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan kepadamu imbalan, supaya engkau membuat dinding antara kami dan mereka? Sobat, bayangkan, kaum itu sudah tak sanggup melawan. Mereka hanya ingin hidup damai. Tapi Ya'juj dan Ma'juj selalu datang menghancurkan, mencuri dan menyebarkan kekacauan. Mereka memohon pada Zulkarnain, bukan hanya karena ia kuat, tapi karena mereka tahu Zulkarnain adalah pemimpin yang adil. Tapi apa jawaban Zulkarnain? Dengan rendah hati ia berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhanku kepadaku jauh lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia, agar aku buatkan dinding penghalang antara kalian dan mereka." Maksudnya ia tidak meminta bayaran, hanya bantuan ikhlas. Masya Allah, betapa mulianya hati Zulkarnain. Ia tak mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Ia justru ingin membantu dengan niat karena Allah. Zulkarnain pun membangun benteng yang sangat kuat, bukan dari emas atau perak, tapi dari besi dan tembaga cair. Ia memerintahkan mereka membawa lempengan-lempengan besi, ditumpuk hingga sejajar dengan puncak dua gunung, lalu dituangkan tembaga cair hingga mengeras seperti baja. Benteng itu sangat kuat, hingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendakinya, tidak bisa menjebolnya. Subhanallah, Zulkarnain bukan hanya membangun tembok fisik, tapi juga membangun harapan. Ia mengajarkan kita bahwa kebaikan dan kekuatan, jika dipadukan, bisa menjadi pelindung bagi banyak jiwa. Begitu menginspirasi ya sobat. Zulkarnain tidak hanya seorang penjelajah, tapi juga penjaga umat. Di bab selanjutnya kita akan memahami lebih dalam tentang siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan bagaimana peran Zulkarnain dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Sampai jumpa di kisah berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.